Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejak 2 bulan terakhir, kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi di Kabupaten Pali. Warga terpaksa membeli BBM non-subsidi yang lebih mahal. 78 peserta calon panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan di Kabupaten Ogan, Komering Ulu mengikuti tes lanjutan berupa wawancara terbuka. Tindak lanjuti instruksi Presiden agar polisi tidak menampilkan gaya hidup mewah, Polrestabes Palembang mewajibkan seluruh polisi mengendarai sepeda motor saat ke kantor. Bermaksud hendak menghindari kendaraan yang mengerem secara mendadak, sebuah truk tanpa muatan justru masuk ke saluran air. Akibatnya supir truk menderita luka-luka. Truk tanpa muatan ini terperosok di saluran air yang berada di pinggir jalan Lingkar, Kabupaten Pali. Akibatnya truk mengalami kerusakan pada bagian sisi kiri depan. Sementara pengemudinya menderita luka-luka dan dilarikan warga ke rumah sakit. Insiden ini berawal saat truk yang dikemudikan Antoni melaju dari arah Simpang Raja menuju Pendopo Tulang Ubi. Namun saat berada di lokasi kejadian, tiba-tiba sebuah mobil minibus menyalip dan berhenti secara mendadak. Supir truk terkejut, lalu membanting setir sehingga meluncur deras masuk ke saluran air. Kata sopir ini ada mobil yang sudah nyalip dia tuh katanya berhenti, jadi dia terjebak, mobil tuh terjebak yang ngerem tuh yang sudah motong dia tuh, kata dia kan. Aku nih lagi nunduk ini, nengok mobil nak nomor aku tuh, bingung aku. Kak, ini bangunan ini berapa lama tidak digawe gitu? Kemarin sama hari ini tidak gawe. Gawe ya. Apa alasanmu? Main gawe tak? Tidak. Tidak, ada 2 hari weh, tidak gawe gitu. Iya, sama hari ini. Apa alasannya? Tahu tak kita informasi apa? Tidak tahu juga, tidak ngomong nih. Bahaya tak kira ini Pak? Tapi aku rasa lah lengkap rambu-rambu ini. Tidak tahu, mungkin kita lihat juga banyak mana kan. Nanti mana-mana banyak rambu-rambu. Kecelakaan tersebut membuat lalu lintas di ruas jalan Lingkar yang tengah dalam perbaikan menyempit, sehingga membahayakan pengendara yang melintas. Meski kecelakaan ini telah dilaporkan ke pos polisi terdekat, namun tidak terlihat petugas kepolisian yang mendatangi lokasi kejadian. Tapi kenanya ada yang... Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Tertangkap basah mencuri kabel listrik di tempatnya bekerja 3 pegawai kontraktor instalasi listrik ditangkap Satpam Pusat Perbelanjaan di Kota Palembang. Santono Sianipar, Fernando Pasaribu, dan Perinto Banjarnahor diserahkan petugas keamanan Pusat Perbelanjaan Palembang Indah Mall ke SPKT Polrestabes Palembang. Mereka tertangkap tangan saat mencuri kabel listrik di pusat perbelanjaan tersebut. Ironisnya, aksi pencurian kabel listrik ini telah dilakukan sebanyak 4 kali sehingga pihak perusahaan menderita kerugian sebesar 70 juta rupiah. Tertangkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan petugas keamanan karena banyaknya kabel instalasi listrik hilang di gedung yang tengah direnovasi. Namun setelah dilihat melalui rekaman kamera pengawas, para pelakunya justru pegawai kontraktor yang hendak memperbaiki instalasi listrik di gedung tersebut. Berdasarkan pengakuan para pelaku pencuri kabel yang mereka curi diambil bagian tembaganya untuk dijual kembali. Bawa karung, terus ke gudang pemulitan, badan kabel. Oh, makanya di ini menjadi renovasi? Iya, perbaikan. Tim renovasi. Jadi bersama para pelaku disita sejumlah peralatan yang dipergunakan untuk mencuri sebagai barang bukti. Selanjutnya ketiga pelaku ini diserahkan ke petugas Satuan Reskrim Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, mereka terancam 7 tahun kurungan penjara karena polisi akan menjeratnya dengan pasal tentang pencurian. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Ya, jajaran Polres Ogan Komering Ilir merilis hasil tangkapan operasi Sikat Musi tahun 2022 yang digelar selama 2 pekan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun pelaku kejahatan yang tertangkap terdiri dari pencurian dengan pemberatan dan pencurian disertai kekerasan. 9 orang tersangka ini dihadirkan polisi di halaman Mapolres Ogan Komering Ilir. Mereka merupakan hasil tangkapan operasi Sikat Musi yang digelar selama 2 pekan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun kejahatan yang mereka lakukan terdiri dari pencurian dengan pemberatan dan pencurian disertai kekerasan. Dari 9 tersangka ini, 2 diantaranya masih berusia di bawah umur. Bersama para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Barang bukti yang disita terdiri dari sepucuk senjata api rakitan berikut 5 butir amunisinya, narkoba, dan 3 unit sepeda motor. Antara 9 tersangka tersebut, diantaranya 2 merupakan tersangka di bawah umur, anak-anak. Yaitu 1 pelaku dari pencurian HP, 1 lagi pelaku dari pencurian motor. Di mana 2 pelaku tersebut saat ini sudah dalam proses tahap 2 di Kejaksaan. Jadi tinggal menunggu pelaksanaan sidang. Operasi Sikat Musi tahun 2022 digelar selama 14 hari, berlangsung dari tanggal 28 September 2022 sampai 11 Oktober 2022 lalu. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman masyarakat dan menekan angka kejahatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jalan di Desa Sri Alam, Ogan Ilir amblas panjang 70 meter menyusul hujan deras selama 2 hari di kawasan tersebut. Warga khawatir jika hujan datang lagi, jalan yang amblas akan semakin melebar hingga mendekati bibir Sungai Ogan. Beginilah kondisi jalan amblas panjang 70 meter dengan kedalaman 35 meter yang berada di Desa Sri Alam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Sebelum kejadian, di kawasan jalan yang menghubungkan Desa Sri Alam dengan Desa Tanjung Raja ini diguyur hujan lebat selama 2 hari. Warga khawatir jika hujan datang lagi, jalan yang amblas akan semakin melebar hingga mendekati bibir Sungai Ogan. Kondisi tersebut akan membuat akses jalan terputus mengingat banyak kendaraan yang melintas. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan Desa Sri Alam ke ibu kota Kabupaten Indralaya. Khawatir longsor lebih dalam lagi. Ya, harapan kita mudah-mudahan diperhatikan, merasa memiliki lah. Itu desa sedalam yang dulu kan terkenal dulu kan hebat, tapi sekarang udah pandang orang lagi sedalam. Amblasnya jalan di desa ini bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya pada 11 Maret 2022 lalu pernah amblas hingga merusak 1 rumah warga. Sayangnya musibah yang terjadi tidak mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk segera dilakukan perbaikan jalan yang rawan amblas. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Berawal dari hobi seorang pria di kota Palembang, sukses meraup jutaan rupiah dari membuat kerajinan rambu-rambu lalu lintas. Pelanggan datang dari dalam dan luar kota Palembang. Sudah 9 tahun Muhammad Edi Munandar menekuni profesi sebagai pembuat papan penunjuk arah dan rambu-rambu lalu lintas berbahan aluminium. Melalui tangan kreatifnya, bahan aluminium tersebut dibentuk sedemikian rupa menjadi sesuatu yang bernilai. Bahkan hampir setiap hari Edi kebanjiran pesanan dari para pelanggannya. Keterampilan Edi didapat saat bekerja di sebuah perusahaan periklanan di kota Palembang. Untuk membuat sebuah papan petunjuk ataupun rambu lalu lintas dibutuhkan 2 sampai dengan 4 hari. Menurut Edi, usaha kerajinan yang dimulai pada tahun 2012 awalnya hanya sekedar coba-coba untuk menyalurkan hobinya. Saya belajar otodidak dari pengalaman dan juga mungkin ada lihat-lihat teman cara pekerjaannya. Kemudian saya
latih di rumah. Seiring berjalannya waktu, usaha Edi terus berkembang. Bahkan pelanggannya terus bertambah, baik dari dalam maupun luar kota Palembang. Kita pesen warning sign, biasanya sih warning sign ya. Karena ini udah langganan lama, mitra saya udah dari 2-3 tahun yang lalu lah, kita udah berlangganan dengan Sriwijaya Grafika. Hasilnya gimana Pak? Sejauh ini Pak, yang membedakan dia sama yang lain itu memang karena layanan purna jualnya Pak ya. Kadang kita, karena lokasi, saya kan kirim juga ke Lahap, ke Musi Banyuasin. Kadang di jalan kita terkendala, di perjalanan kadang ada yang terkelupas sedikit atau ada yang stikernya robek sedikit. Nah itu biasanya Sriwijaya Grafika mau perbaikin itu. Dan kita... Produk yang dijual mulai dari harga 100.000 hingga 10 juta rupiah, tergantung dari bentuk dan ukuran yang dibuat. Dengan pemasaran di wilayah Sumatera Selatan dan sebagian Pulau Jawa, omset pendapatan Edi kini mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.